Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan saudara-saudaraku, para peserta silaturahim virtual pada malam hari ini, baik dari unsur DPP Himmah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, TGB Institute, maupun apa tadi satu lagi tuh? Kopi Revolusi. Kopi Revolusi, ya. Hebat sekali namanya ini, Kopi Revolusi, yang hadir dan seluruh yang ikut pada malam hari ini. Pertama tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kalau tidak salah adalah malam 21 ya. Jadi menjelang atau masuk pada sepertiga malam terakhir dari bulan suci Ramadan, yang diijma'kan oleh para ulama bahwa pada salah satu dari 10 malam terakhir itu adalah tempat di mana Allah karuniakan Lailatul Qadar. Dan kita berdoa mudah-mudahan selama 10 malam terakhir ini sampai hari Raya Idul Fitri dan seterusnya, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat, setelah syukur kepada Allah dan bersolawat kepada Rasul-Nya, saya ingin menyampaikan apresiasi ya dan penghargaan kepada teman-teman semua yang melaksanakan kegiatan halaqah Ramadan ini. Halqah Ramadan ya. Halqah Ramadan ini dari namanya ya tentu diharapkan dia tidak berdiri sendiri ya. Karena halqah itu kan satu dari halaqat ya. Yaitu satu dari mata rantai yang memang harus kita bangun gitu. Di dalam kerja-kerja literasi, di dalam memperkuat pemahaman dan konsep, dan lebih dari itu juga di dalam menyatukan gerak-gerak kita di dalam tataran implementasi dari gagasan dan konsep itu. Nah, tentu kalau kita bicara gagasan dan konsep, yang dimaksudkan adalah konsep wasatiyah ya, yang memang menjadi tajuk dari halaqah Ramadan kita pada malam hari ini. Saya mungkin agak salah paham ya dengan undangan yang saya dapatkan gitu dari saudara Muhammad Said ya, pimpinan TGB Institute, yang menyampaikan bahwa saya itu ini di flyernya nih opening speech ya. Jadi opening speech itu sebenarnya kan sambutan pembukaan gitu. Jadi bukan menjadi pembicara utama gitu. Nah, saya pikir saya itu kasih sambutan pembukaan, lalu kemudian ada banyak di sini kader-kader muda kita nih. Ini saya lihat nih ada di flyernya itu ada Dr. Salman, Dr. Sya'roni, Dr. Muhammad Said, Dr. Abdul Hadi, Dr. Saiful Hamdi, dan banyak ya, Dr. Abdul Kudus. Jadi saya pikir saya hanya menyampaikan opening speech gitu. Tapi tadi saya dengar saya diminta untuk mengelaborasi ya, kata Hadi tadi ya, Ramdhani tadi sebagai moderator. Jadi ini saya mau kepastian nih, saya opening speech apa gimana nih, acaranya gimana? Apakah setelah saya menyampaikan beberapa hal itu kemudian ada para panelis atau ada para pembicara atau gimana? Atau ada diskusi? Mohon maaf Pak TGB, karena ini malam pertama, baru membuka sekaligus mengisi
kuliah umum pertama. Oh gitu. Malam-malam berikutnya ada dua pembicara yang akan dipanel untuk sampai akhir. Terima Baik, kasih. terima kasih. Jadi ini disuruh kuliah umum lagi nih. Nggak apa-apa ya. Tapi intinya begini, saya mengapresiasi dan saya menghargai dan saya dukung sepenuhnya. Dan memang ini sebenarnya kalau kita bicara tentang wasatiyah ya, sebagai suatu konsep, sebagai suatu manhaj, dan kemudian implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Apa itu deh? Mohon maaf, mic-nya mati Pak TGP. Ya, tes. Sudah? Ya, sampun. Ya, jadi yang lain mungkin di mute kali ya, yang biar nggak confuse suaranya. Jadi saya ulangi, tadi saya nggak tahu putusnya dari mana, tapi saya ingin sampaikan bahwa pembahasan tentang wasatiyah, ya baik dari tingkatan konsep, gagasan, ya manhaj, ataupun dalam tataran implementasi dan pelaksanaan, ya. Baik dalam konteks berbangsa dan bernegara, sebagaimana tajuk kita pada malam hari ini, ataupun dalam bermasyarakat dan beragama sesungguhnya secara lebih luas, ya. Itu menurut saya bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan atau kita tinggalkan. Dengan kata lain, itu bukan pilihan sebenarnya, tapi itu suatu kewajiban. Sepanjang kita mengaku sebagai murid-murid Al-Maghfurullah Maulana Syekh, yakni Nida, pendiri NWDI, NPDI, dan NW, maka memahami, lalu mengimplementasikan, menyuarakan, menyebarkan, ya, memahamkan halayak ramai, ya, dan ikut dalam proses transmisi nilai-nilai wasatiyah, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Sekali lagi, itu tugas dan tanggung jawab kita. Jadi itu kita bukan berada pada titik di mana kita bisa memilih atau meninggalkan, ya, kecuali kalau memang kita memilih untuk memang tidak meneruskan perjuangan dari Al-Maghfurullah Nida Maulana Syekh. Sepanjang kita masih menjadi generasi yang meneruskan perjuangan Nahdlatul Wathon sebagai suatu perjuangan, ya. Kita organisasi kita NWDI, tapi perjuangannya perjuangan Nahdlatul Wathon, Al-Maghfurullah. Ya, maka kita punya kewajiban untuk memikul, ya, atau membawa, mengemban amanah, meneruskan dan mengimplementasikan wasatiyah sebagai suatu manhaj, ya, suatu konsep pemikiran dan pengamalan Islam yang paling cocok, ya, menurut para ulama. Nah, karena itu saya ingin mulai dari ungkapan bahwa al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri, bahwa kita mampu menyikapi sesuatu, ya, baik salban atau ijaban secara positif ataupun negatif, itu adalah turunan dari kita memahami sesuatu. Hanya orang yang tidak berakal yang menyikapi sesuatu dengan tanpa kepahaman sebelumnya, gitu. Nah, kita tentu tidak ingin termasuk seperti itu. Maka ketika kita bicara tentang implementasi wasatiyah, ya kita harus paham betul, ya, apa sih wasatiyah itu. Saya ingin sampaikan bahwa wasatiyah itu secara sederhana, secara ringkas, ya, ikhtisar, itu adalah konsep Qur'ani dan Nabawi. Kenapa Qur'ani? Ya karena kata wasatiyah itu terambil dari wasata, yang merupakan identitas dari umat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tandaskan, itulah umat yang yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan, ya, dengan adanya agama Islam. Jadi umatan wasatan itulah yang kalau dalam Al-Qur'an kan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan.
Dan kalau kita lihat makna dari ja'ala itu kan itu soal tasyir, tahwil, ya, tasyir wa tahwil. Jadi atau proses ya dari menciptakan, tapi menciptakan bukan dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang berubah secara fisik, tapi lebih kepada proses-proses pemikiran dan pemahaman, gerakan-gerakan. Jadi wa kadzalika ja'alnakum itu artinya Allah telah menjadikan. Jadi satu proses umat ini menjadi umatan wasata. Jadi wasatiyah itu bukan istilah baru, ya, tetapi itu istilah Qur'ani. Ya. Artinya memang di dalam Al-Quran itu ditandaskan ummatan wasata. Demikian pula wasatiyah itu juga suatu konsep nabawi. Dalam arti bahwa banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang terkait dengan konsep wasatiyah ini, baik disebut secara lafaz maupun secara makna. Misalnya di dalam satu ungkapan Nabi, khairu dinikum al-wasat. Jadi sebaik-baik kamu bertadayun, beragama itu adalah al-wasat, yaitu beragama secara proporsional. Dan selain itu juga banyak ya. Jadi misalnya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut iyakum wal gulu. Jangan sampai kamu melampaui batas. Hindarkan diri dari sikap melampaui batas. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Dengan kata lain, wasatiyah itu konsep yang otentik ya dan valid ya. Konsep yang memang ada dan dibawa nilai-nilainya oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu kemudian sesungguhnya inilah yang menjadi mainstream dari perjalanan umat ya sepanjang 14 abad Islam tersebar di dunia. Jadi wasatiyah inilah yang menjadi mainstream. Artinya para ulama mayoritas, kemudian juga peradaban Islam yang terbangun juga kalau kita lihat itu peradaban yang umumnya itu membawa semangat wasatiyah. Kalau kita lihat misalnya peradaban Madinah, lalu peradaban Damaskus, ya saya menyebut tempat-tempatnya ya, yang menjadi milestone ya pusat-pusat peradaban dari zaman ke zaman, generasi ke generasi. Madinah, kemudian Damaskus, kemudian Baghdad, kemudian Kufah, kemudian Andalus, kemudian Kairo, kemudian Istanbul ya. Apa namanya dulu kan Konstantinopel, Istanbul, kemudian juga di Asia Tengah juga di daerah Samarkand dan termasuk juga di daerah apa namanya daerah India ya, India, Pakistan, Bangladesh itu ada dinasti Mogul dan banyaklah kerajaan-kerajaan Islam itu semua membawa semangat wasatiyah. Nah, salah satu yang menarik adalah bahwa di dalam masa kekhalifahan yang berbeda-beda, ya, pemerintahan Islam dari masa ke masa, tentu dengan tantangan geostrategik yang juga sangat beragam, ya, yang mereka hadapi, ya, baik eksternal maupun internal, ya, dengan skala apa namanya pemerintahan yang berbeda-beda, ada yang lintas benua, ada yang cuma hanya satu benua, ada yang lebih kecil dari itu. Tapi relatif ya di dalam semua catatan sejarah itu setiap ibu kota pemerintahan Islam yang ada itu selalu ada komunitas non-Muslim yang ikut berpartisipasi aktif. Ya. Jadi tidak hanya hidup damai secara biasa, tapi juga kontributif ya terhadap peradaban Islam itu. Nah, kalau kita lihat di Andalusia misalnya, di situ ada komunitas Yahudi pada masa itu yang ikut aktif gitu. Bahkan ada beberapa di antara cendekiawan mereka itu termasuk cendekiawan kelas 1, ya, artinya ilmuwan-ilmuwan yang sangat diandalkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana ya peradaban Islam itu bisa memfasilitasi hidupnya orang-orang yang berbeda keyakinan, ya, berbeda budaya, dengan aman damai, dan bahkan bukan hanya dengan aman dan damai, tapi juga dengan kontributif. Ya, itu hanya bisa terjadi karena memang Islam menyediakan landasan
landasan filosofis, landasan yuridis, ya, landasan sosiologis, ya, landasan etis untuk kemudian keragaman itu bisa tumbuh berkembang ya di tengah masyarakat Islam. Nah, kalau kita tarik ke dalam konteks kita di Indonesia, ya sama juga seperti itu. Kalau kita lihat kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara, mulai dari katakanlah dari Samudra Pasai atau sebelumnya itu, sebelum Samudra Pasai itu saya lupa ya, ada saya lupa itu ada kerajaan yang lebih tua lagi ya, Samudra Pasai, lalu di Tanah Jawa beberapa kerajaan Islam itu kan di dalam kerajaan Islam itu sendiri kemudian kelompok-kelompok yang non Muslim katakanlah ya, itu juga bisa ikut berpartisipasi bersama-sama, hidup damai dan juga kontributif ya, tidak hanya hidup damai sebagai pelengkap penderita lah dalam tanda kutip ya, sekedar untuk menunjukkan bahwa kita toleran, tidak, tapi juga ikut kontributif di dalam banyak fungsi-fungsi kemasyarakatan dan sosial yang ada. Nah, ini semua menunjukkan sekali lagi bahwa wasatiyah ya, atau moderasi beragama ya, wasatiyatul Islam ya, moderasi beragama itu merupakan karakteristik ya dari ajaran Islam sebenarnya secara keseluruhan. Jadi kita bukan membicarakan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang sifatnya katakanlah ijtihad ya, tetapi ini adalah suatu karakter yang sesungguhnya tercermin dalam seluruh aspek ajaran Islam. Nah, kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam perjalanan kita di Indonesia, nah ini kita bicara khusus tentang Indonesia, kita perlu bersyukur ya teman-teman sekalian bahwa para pembawa Islam ke Indonesia adalah mereka yang memiliki manhaj wasati. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, khususnya dari kelompok atau dari kalangan as-sufiyah. Jadi banyak para ahli tasawuf. Jadi mereka bermazhab dengan mazhab yang 4, lalu berakidah dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah dan memiliki masyrab ya, atau memiliki tendensi spiritual bertasawuf. Nah, ini yang kemudian ketika hadir Islam ke Indonesia, ke tanah Nusantara, itu lalu diterima dengan baik oleh masyarakat yang ada pada waktu itu, masyarakat lokal, masyarakat Indonesia, yang pada waktu itu sudah punya tatanan nilainya sendiri, sudah punya bahkan agamanya sendiri gitu. Tapi karena Islam yang datang, para dai itu dengan tepat ya. Jadi mereka itu membawa Islam itu dengan tepat. Nah, ini sekali lagi pentingnya the first encounter itu. Jadi perjumpaan pertama itu penting sekali. Ada perjumpaan ketika misalnya dai itu datang ke suatu daerah, lalu perjumpaan pertamanya itu destruktif ya. Jadi datang kemudian menghantam, kemudian mengecap sesat, kemudian ya seperti itulah ya. Jadi dengan cara-cara yang destruktif akhirnya terjadilah konflik ya, terjadi bahkan konflik bersenjata atau pertumpahan darah. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Jadi perjumpaan pertama itu perjumpaan yang menawan lah istilahnya. Jadi memikat hati dari penduduk yang ada, karena para dai itu mengedepankan akhlak ya, mengedepankan katakanlah Islam amali ya, atau at-tadayyunul amali. Jadi mereka tidak datang dengan seperangkat ritual, seperangkat doktrin, tapi lebih mengedepankan pengamalan. Jadi dakwah bilisanil hal. Nah, itu yang dibawa. Jadi perjumpaan pertamanya itu menawan, lalu kemudian terjadilah interaksi, lalu dengan tanpa ada paksaan, kemudian terjadilah proses konversi beragama yang sangat masif, yang tidak ribut-ribut ya, tapi kemudian tiba-tiba saja Indonesia menjadi negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Jadi banyak para ahli ya, itu melihat bahwa proses Islamisasi dalam arti menjadi Islamnya penduduk Nusantara atau Indonesia
itu adalah salah satu proses Islamisasi yang paling elegan sepanjang sejarah. Jadi kalau dihitung dari sisi korban, hampir-hampir nggak ada korban lah dalam tanda kutip ya. Kemudian ini korban bicara bukan hanya nyawa, tapi juga bicara artefak, bicara tentang budaya, bicara tentang struktur sosial. Jadi tidak ada dalam tanda kutip misalnya peninggalan dari bangsa, dari agama, kepercayaan, dari adat istiadat masa lalu sebelum Islam yang dihancurkan itu nggak ada. Jadi ya gampang-gampangnya Candi Borobudur masih bisa kita lihat, gitu. Candi Prambanan juga masih bisa kita kunjungi, gitu. Ini semua kalau kita hayati, ya, ini semua menunjukkan bagaimana canggihnya dan tepatnya. Dan inilah wajah wasatiyah. Jadi wasatiyah itu kan esensinya proporsionalitas. Jadi dosisnya tepat, ya. Saya yakin dulu itu para wali songo itu mengucapkan ayat Al-Quran mungkin hanya sedikit saja. Padahal mungkin mereka semua itu hufaz, ya. Mereka itu semua aulia. Tapi nggak kayak kita. Mungkin kalau kita sekali pertemuan mungkin nyampein sampai ngeropek lah bahasanya ayat-ayat sampai 50 ayat, 60 ayat. Dari awal sampai akhir kadang-kadang ayat semua isinya gitu. Sampai kadang-kadang kita nggak ngerti. Mungkin bukan itu yang diminta oleh para pendengar kita gitu ya. Jadi kita hanya memuaskan diri kita sendiri saja sebagai dai gitu ya. Jadi kita buat situasi monolog. Nah, para aulia tidak seperti itu. Jadi mereka itu menghadirkan Islam itu dengan presisi, ada ketepatan, ada proporsionalitas, ada kewajaran dan tidak berlebih-lebihan. Nah, ini yang kemudian menyebabkan Islam itu tiba-tiba saja ya dalam tanda kutip lah ya jadi Islam saja semua gitu. Dan orang tidak merasa bahwa dengan berislam itu dia mengorbankan banyak hal dalam hidupnya. Jadi orang yang sebelumnya animis misalnya ya, orang yang sebelumnya punya budaya yang bertentangan dengan Islam, ketika dia masuk Islam, dia kemudian tidak merasa asing gitu. Karena yang dia dapatkan dari Islam adalah apa yang dulu ada yang baik-baik plus A, B, C. Nah, jadi dia merasa kebaikan yang dulu ada itu nambah dengan adanya Islam. Nah, ini yang menurut saya sesuatu yang penting ya, yang perlu dipahami. Kenapa ini bisa terjadi? Sekali lagi, ini hal yang keempat yang ingin saya sampaikan. Salah satu karakteristik dari wasatiyatul Islam atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ta'amulun nas ma'al waqi'. Jadi nas itu tidak pernah diawang-awangkan, tapi selalu dibumikan. Artinya teks itu tidak dibaca sebagai satu teks susunan huruf-huruf tidak, tapi berusaha dimaknakan secara utuh, dilihat konteksnya, bagaimana penerapannya, apakah cocok atau tidak dan seterusnya. Jadi ini salah satu yang membedakan antara manhaj Ahlus Sunnah dengan manhaj para tekstualis ya. Jadi mereka yang mencomot misalnya satu hadis lalu dilepaskan dari konteksnya lalu kemudian dijadikan sebagai doktrin ya. Misalnya nih, mohon maaf nih sederhananya saja. Akhir-akhir ini ya di dunia permemean itu misalnya, bukan meme lah ya, gambar-gambar yang sering disebar-sebar itu sebagai bagian mungkin dianggap dakwah ya. Lalu tiba-tiba kita lihat ada potongan kaki orang gitu kan. Lalu celana, lalu tertulis di situ, awas hati-hati di celanamu itu ada neraka. Innalillah. Jadi diambil hadis itu, ma'as falal ka'baini fahuwa finnar. Jadi celana yang melewati mata kaki maka itu masuk neraka. Diambil begitu saja potongan hadis itu gitu. Dia lupa bahwa hadis itu adalah satu dari sekian banyak hadis dalam masalah itu. Gitu. Jadi itulah ekses dari tekstualitas ya. Jadi hanya begitu tahu satu dua hadis lalu kemudian apalagi hadis itu bombastis ya, lalu kemudian dimuat, disebarkan. Nah, apa sih yang akan diterima atau menjadi persepsi orang ketika membaca, melihat itu? Kan orang aneh. Loh, katanya kita Islam ini bicara tentang al-akhlaqul karimah, hal-hal besar dalam kehidupan. Kok tiba-tiba ada potongan hadis kok bunyinya ya pokoknya kalau kamu celanamu melewati mata kaki maka itu adalah api neraka yang kamu bawa kemana-mana. Kan aneh ya, itu kontradiktif dengan semangat Islam, dengan rahmahnya Islam, dengan kasih sayang Islam. Nah, ini satu contoh ya bagaimana pandangan tekstual itu seringkali itu kemudian menghadirkan wajah Islam yang
berbeda dengan apa yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW dulu dan yang dibawa oleh para ulama. Nah, karena itu ini saya perlu garis bawahi ya, dari banyak hal yang disampaikan oleh para ulama kita dalam konteks manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, salah satu yang penting adalah selalu meletakkan teks itu ya secara utuh gitu. Ya, dengan konteksnya, dengan kalau dalam bahasa Arab siyak walihah, sebelum dan sesudahnya. Lalu asbab urutnya, kalau hadis asbab nuzulnya, kalau ayat, kemudian juga nasih mansuhnya, muqaddam muakhar, mutlaq, dan banyaklah ya. Jadi itu dilihat secara utuh, baru kemudian dihadirkan. Gitu. Makanya kalau ulama kita dulu kan menyampaikan bahwa salah satu kesepakatan dari para ulama adalah lebih aslam untuk orang-orang yang tidak memiliki kemampuan yang mumpuni itu untuk bermazhab gitu. Jadi ya udah kita bermazhab saja. Kenapa bermazhab itu penting? Karena bermazhab itu seperti halnya kalau ada orang nih misalnya ngelihat pohon mangga tuh ya. Ada mangga kan macam-macam tuh. Mangga itu dia buahnya macam-macam. Ada yang sudah kuning, ada yang merah. Kalau mata awam, dia mungkin saja akan terpukau hanya dengan warnanya saja. Wah, ini merah rupanya ini pasti enak. Lalu dia ambil, dia petik. Begitu dia makan ternyata pahit. Gitu. Ada juga mungkin yang lihat, wah ini besar nih, wah ini kelihatannya kulitnya mulus, wah ini pasti enak. Ternyata nggak sesuai. Nah, bermazhab itu ibaratnya adalah ada orang yang ahli yang tahu ya mana buah-buah yang paling bagus, dia pilih yang paling bagus, lalu dia sortir, lalu kemudian dia buat jus, nah hasil jusnya itu dikasih ke kita. Gitu. Jadi itu asoratul ulum wal ma'arif. Jadi itu ibarat perasan ya dari akumulasi ilmu dan pengetahuan. Itu yang dihadirkan ke kita. Itu yang ada di dalam kitab-kitab mazhab itu. Jadi jangan kita menganggap remeh misalnya mana Quran hadisnya gitu. Udah, masalah Quran hadisnya udah selesai sama ulama. Itu yang dihidangkan kepada kita ini sekarang tinggal jusnya saja yang terbaik saja gitu. Karena memang kita tidak punya kemampuan, tidak semua orang punya kemampuan untuk langsung ya dari Al-Quran hadis mengambil insibat hukum. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu kayak begitu. Para ulama kayak begitu. Para aulia juga kayak begitu. Sehingga yang tercipta di tengah masyarakat itu bukan perlombaan banyak-banyakan dalil ya. Seperti yang banyak terjadi pada masa sekarang ya. Sekarang kita ya mohon maaf ini kan salah satu wacana atau narasi keislaman kita ini kan lomba-lombaan perbanyak dalil. Artinya kalau ada orang mampu berdalil lebih banyak di suatu majelis ya seakan-akan maka dialah yang paling mumpuni gitu. Jadi orang bukan lagi bagaimana pengamalan ya, mengambil amalan dari tuntunan agama itu bagaimana mengamalkan dalam keseharian, tapi bagaimana menghafal sebanyak-banyaknya dalil supaya kalau ceramah nanti bisa banyak dapat dalil gitu. Kan beda itu dengan coba lihat Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Apakah dulu ketika ceramah beliau misalnya dari A sampai Z berbanyak dalil sampai hadis dari A sampai Z ini nomor hadisnya sekian, nggak pernah ada. Bukan artinya nggak tahu gitu. Tapi memang ketika kita berjumpa ya menghadirkan mengimplementasikan kepada umat ya tuntunan Islam ya memang wajah Islam yang bisa dapat langsung mereka terapkan dengan baik, disederhanakan. Jadi dakwah menyederhanakan ya pesan Islam itu juga bagian dari wasatiyah. Jadi nggak usah dirumitkan tuntunan Islam ini karena Allah sendiri kan yuridullah bikumul yusra. Jadi bagian dari implementasi wasatiyah dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, bernegara adalah menyederhanakan tuntunan agama sehingga dapat diimplementasikan dengan baik oleh publik, oleh masyarakat. Oleh muslim tentu bisa langsung diamalkan atau bahkan oleh non-muslim walaupun dia tidak mengamalkan tapi dengan nilai yang baik itu dia bisa mengambil pelajaran dan itu juga bagian dari dakwah. Nah, berikutnya yang saya ingin sampaikan adalah memang karena Islam Indonesia ini kan Islam besar ya. Dan kontestasi pemikiran itu juga cukup cukup seru ya, cukup dinamis ya.
kontestasi pemikiran keislaman, keagamaan. Dulu pernah ada masa di mana pandangan-pandangan yang liberal yang cenderung melepaskan diri dari doktrin-doktrin agama itu sempat tren. Ya, ada para liberalis lah yang mencoba untuk meliberalkan pemikiran keagamaan di Indonesia. Di sisi yang lain ada juga para tekstualis ya, yang kemudian membawa pemahaman keagamaan yang kaku, yang ketat, ya, baik itu dalam aspek akidah, ritual, yang juga terimplikasi di dalam konteks berbangsa dan bernegara serta interaksi sosial. Nah, kedua kutub ini itu harus kita hindari. Jadi kalau kita bicara wasatiyah itu proporsional, pertengahan. Yang liberal itu bukan kita. Jadi wasatiyah itu bukan berarti juga liberal. Jadi Anda menafikan doktrin-doktrin yang merupakan esensi dari keberagamaan kita, ya, seperti keimanan kepada Allah dan kepada rukun-rukun iman, kemudian pokok-pokok syariat yang tercermin dalam rukun Islam dan as-sawabit atau ad-darurat minad-din, ya, al-ma'lum minad-din bid-darurah. Kalau ada yang diingkari itu berarti itu bukan wasatiyah. Gitu. Jadi wasatiyah itu bukan hanya dia berpisah jalan dengan ekstremisme dalam arti tekstualis, ya, tapi dia juga berpisah jalan dengan ekstremisme di dalam kutub yang lain, yaitu para liberalis itu. Nah, karena itu memang meniti jalan wasatiyah ini rada-rada perlu hati-hati. Jangan sampai kita terjerembab ya ke dalam kutub liberal, kaum liberalis, dan juga hati-hati jangan sampai kita mengikuti narasi dan pemikiran dari teman-teman yang mutasyadid, ya, yaitu yang berlebihan dan melampaui batas di dalam menggunakan teks-teks agama. Nah, kedua-duanya ini berusaha merebut wacana keislaman di Indonesia. Bahkan yang menarik adalah kelompok yang katakanlah yang ekstrim, yang kalau dalam bahasa Kiai Said Agil Sirot itu Wahabi Salafi, gitu. Itu juga berusaha untuk melabelkan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bahkan tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh mereka itu juga sekarang mulai banyak bicara tentang wasatiyah. Jadi karena melihat ya bahwa yang namanya proporsionalitas itu kan memang fitrah kita. Yang namanya manusia itu kan ingin keseimbangan. Jadi ketika melihat bahwa ada kebutuhan kolektif kita sebagai bangsa Indonesia untuk tetap menjaga diri di dalam tren wasatiyah atau pemikiran pertengahan ini, maka mereka beramai-ramai berusaha mewasatiyahkan dirinya. Minimal dalam tataran wacana gitu, ngomong ya kita ini wasatiyah, mari. Tapi padahal akar-akar pemikirannya jauh dari sikap wasatiyah. Jadi gampang mengkafirkan, gampang mempasikkan, gampang membid'ahkan, itu bukan wasatiyah. Nah, tapi sekali lagi ini perlu hati-hati ya, karena mulai banyak nih dari saudara-saudara kita yang semula sangat ekstrim itu lalu mulai menggunakan istilah wasatiyah, tapi hanya sebagai gilaf ya, atau gitu, sebagai bungkusnya saja di luar, tapi akar-akar pemikiran dan basis argumentasinya itu masih sangat ekstrim. Nah, walhasil saya ingin sampaikan bahwa di tengah-tengah kontestasi yang seperti ini ya, saya berharap kita semua ini mau belajar terus gitu. Dan sebaik-baik bahan pelajaran kita ya perjalanan dakwah dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh bagi kita ya sebagai warga Nahdlatul Wathon dunia Islamiyah, ya dari Al-Maghfurlah bagaimana beliau berdakwah. Saya sering menyampaikan ya, wasatiyah itu kan salah satu cerminannya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mampu menempatkan atau menyikapi isu-isu yang ada atau masalah yang ada itu dengan proporsional. Jadi menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ada kotak-kotaknya. Kita lihat Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Dari sisi akidah ya, beliau itu kelihatan sekali seorang yang punya konsistensi yang luar biasa. Dari sisi ritual ibadah apalagi juga seperti itu. Tapi kita lihat dalam kotak muamalah, beliau itu Al-Maghfurlah Maulana Syekh adalah orang yang sangat lincah di dalam ruang muamalah. Ya, ruang muamalah ini kan luas sekali ya.
termasuk diantaranya berbangsa dan bernegara, kemudian bahkan juga pada saat dulu pada masa Orde Baru juga ada partai politik atau berpolitik. Itu beliau memahami itu seperti halnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagian dari kota muamalah. Nah, di sebelah sana gitu ada saudara-saudara kita yang memahami segala sesuatu tentang siasah itu sebagai suatu yang bernuansa akidah. Jadi orang yang beda pandangan politik itu kemudian dituduh, disesatkan, dianggap sesat, dituduh munafik segala macam. Hanya karena beda pilihan politik. Nah, Al-Mahfullah mengajarkan kepada kita letakkan pada kotak yang tepat ya. Jadi salah satu dari pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah itu menempatkan segala sesuatu ya, pada ada ruang akidah, ada ruang ritual, ada ruang muamalah. Nah, kalau ruang akidah, ruang ritual itu kan tauqifi, ya sifatnya itu memang mengikuti tuntunan, nggak boleh berkreasi di situ. Subuh 2 rakaat ya 2 rakaat, jangan tambah jadi 3. Rukun iman ada 6 ya sudah 6 gitu. Dan seterusnya itu di kotak akidah ya. Di kotak ibadah juga seperti khuzu anni manasikakum, rukun haji sekian, caranya begini ya udah laksanakan. Tetapi dalam ruang muamalah itu prinsipnya kan ijtihadi ibda'i. Ya, jadi prinsipnya itu adalah inovasi dan kreasi. Jadi silakan saja di dalam ruang muamalah ini ya dalam konteks misalnya berjuang, mau buat organisasi, ya kita berorganisasi. Ya, seperti misalnya kemarin kita berijtihad ya di dalam upaya untuk memutus rantai perselisihan dan perdebatan yang hanya menghabiskan energi kita dan tidak la yusminu wala yugni minju, tidak membuat umat semakin maju, umat semakin tercerahkan, tapi justru habis kita bolak-balik bicara ya tentang siapa yang lebih sah gitu. Kita mengatakan lebih sah, saudara kita terus bolak-balik begitu. Lalu kemudian ada upaya untuk bersama, tapi nggak bisa-bisa. Akhirnya bagian dari ijtihad di ruang muamalah, ya, lalu kita kemudian menghidupkan, merevitalisasi dalam bahasa saya NWDI yang dulu tahun 37 dibangun sebagai suatu madrasah, lalu kemudian kita institusionalisasikan sekarang sebagai suatu organisasi. Jadi ini bagian dari ijtihad. Ya. Ini bukan bagian dari akidah, bukan bagian dari ritual ibadah, tapi ini bagian dari ruang ijtihad. Nah, ketika ruang muamalah, ketika bicara ruang muamalah, maka prinsip ya, mewujudkan kemaslahatan, ya, menghindarkan kemudaratan, memutus rantai fitnah, kemudian mengurangi resiko yang tidak baik. Ya. Itu menjadi prinsip-prinsip. Nah, dan ruangnya itu sangat luas. Nah, termasuk juga di dalam ruang muamalah adalah konsep kita berbangsa dan bernegara ini. Ya, jadi konsep berbangsa dan bernegara di dalam Islam itu bukan di ruang akidah tempatnya, bukan juga di ruang ibadah, tapi itu di ruang muamalah. Ya, jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah, innal imamah ya laisat aslan min usuluddin. Itu semua ijma ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bahwa masalah imamah, masalah politik kekuasaan ya atau kepemimpinan secara umum itu bukanlah termasuk pokok agama, tapi itu letaknya adalah di dalam minal fiqhiyat ya, yaitu suatu ijtihad yang dilihat mana kemaslahatan yang terbaik itu yang diikuti. Nah, Indonesia kita konsep berbangsa bernegara kita ini kan adalah kesepakatan. Jadi karena dia sudah kesepakatan, maka masuklah ayat innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Kemudian yufu nabi ahdihim wal mufu nabi ahdihim. Jadi banyak sekali ayatnya dalam Al-Qur'an kalau sudah sepakat, pegang kesepakatan itu. Bela dia, jaga dia. Jangan sampai kesepakatan itu rusak. Jangan sampai dia cedera. Nah, kalau dalam konteks personal saja, hubungan pribadi saya misalnya dengan misalnya Muhammad Said ya, Dr. Muhammad Said atau salah satu teman lah, kita misalnya ada hubungan perdata, ada misalnya kesepakatan apa gitu, entah itu keuangan atau apa misalnya, kan harus kita pegang. Saya berpegang, Anda juga berpegang, kita harus aman. Itu dalam hubungan personal, apalagi dalam hubungan
sebagai satu bangsa gitu, yang menjadi fondasi. Jadi dalam konteks ini maka orang yang mengganggu atau orang yang ingin merongrong NKRI bahasanya lah ya, itu adalah orang yang khianat kepada kesepakatan gitu. Dan khianat kepada kesepakatan itu adalah salah satu ukuran kefasikan di dalam Islam. Jadi itu nggak boleh terjadi. Nah, ini kira-kira alurnya seperti itu. Apalagi kalau kita lihat bahwa ternyata kesepakatan yang namanya NKRI ini adalah sesuatu yang telah terbukti ya, dalam sejarah itu mampu menjadi perekat bagi kita semua. Jadi al-masalihul mutahaqqiqah muqaddamatun alal masalihil mutawahhamah, kan begitu kaidahnya. Jadi kalau Anda punya konsep misalnya, wah kita nggak mau NKRI ini, kita mau sistem negara yang lain. Ada sebagian dari teman-teman itu misalnya mengusung khilafah. Jadi khilafah itu sendiri orang masing-masing punya persepsi. Mengimplementasikannya itu seringkali dalam konteks sekarang itu ternyata menghadirkan pertumpahan darah. Contoh yang terakhir, eksperimen khilafah namanya ISIS. Itu yang terjadi apa? Ratusan ribu meninggal, terbantai. Dan hampir semuanya umat Islam. Berjuta-juta orang, kemudian kehilangan rumah. Pokoknya kehancuran. Al-fasad wal ifsad. Artinya apa? Jangankan kok yang kayak begitu, yang kayak begitu, eksperimen kayak begitu. Yang dalam konteks sekarang ya. Dulu pada masa yang lalu memang itu yang ada, berkembang dengan segala kekurangan dan kelebihan. Itu ijtihad pada masanya. Nah, ijtihad pada masa sekarang yang terbukti menghadirkan maslahat itu namanya NKRI. Nah, ketika mau didatangkan sesuatu yang baru ini, ingat al-masalihul mutahaqqiqah, sesuatu yang sudah konkret, nyata, yang dengannya kita bisa berislam dengan baik, bisa mengartikulasikan keberagamaan kita dengan baik dan bebas, itu harus kita jaga, kita rawat. Dan jangan kita tinggalkan hanya karena suatu iming-iming atau konsep yang belum jelas, ya. Yang belum jelas akan membawa mudarat atau manfaat. Nah, jadi dalam konteks alur seperti ini, NKRI ini bukan lagi sekadar menjadi kontrak sosial, tapi sudah menjadi wajibun dini bagi kita. Jadi suatu kewajiban keagamaan untuk kita jaga. Gitu ya. Kenapa menjadi kewajiban keagamaan? Karena lil wasail hukmul maqasid. Kan kita diminta untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang termasuk diantaranya ad-daruratul khamsah, memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Ini wajib. Nah, dengan adanya negara bangsa yang namanya Indonesia, maka kita bisa menunaikan ini. Bisa kita melaksanakan perintah agama ini. Maka dia juga menjadi wajib karena dia menjadi kendaraan untuk tercapainya sesuatu yang wajib. Nah, karena itu ya ilustrasi sederhananya seperti berwudu lah ya. Wudu itu kan menjadi wajib, menjadi sesuatu yang penting dan tidak boleh hilang ya karena dia menjadi kendaraan, menjadi wasilah untuk kita bisa melaksanakan sholat dengan baik. Sehebat-hebat orang sholat, tapi kalau nggak pakai wudu itu juga tidak sah sholatnya. Nah, intinya adalah bahwa NKRI itu sekarang ya secara de facto kalau menggunakan nalar hukum kita, ya dia tidak lagi menjadi wajibun watoni untuk kita menjaganya, tapi wajibun dini. Ya, karena sudah terbukti bahwa dia telah menjadi wadah yang terbaik untuk kita bisa melaksanakan ekspresi keagamaan kita, keislaman kita. Nah, saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang rata-rata saat ini kan masih muda-muda semua ya, bahwa pengalaman saya sepanjang saya berkunjung ke banyak negara Arab, banyak negara Islam, sebagian juga belum saya kunjungi, tapi saya banyak diskusi dengan orang yang tinggal di negara-negara itu. Ternyata ekspresi berislam di Indonesia ini adalah ekspresi yang paling bebas, paling lapang. Mulai dari ritual keagamaannya, kemudian katakanlah amal-amal sosialnya, di negara lain tuh nggak ada ormas sebanyak di Indonesia. Jadi membuat ormas bukan hanya tidak sebanyak Indonesia, bahkan ada yang nggak ada ormasnya sama sekali. Nggak boleh bikin ormas. Semua harus negara yang nangani. Di Saudi, di banyak negara itu nggak boleh bikin ormas. Jadi
Di Indonesia saja itu banyak ormas-ormas Islam. Di Malaysia itu susah sekali. Nah, dari sisi amal-amal sosial ya, untuk menghimpun energi perjuangan secara kolektif ya, untuk agenda-agenda ekonomi, pendidikan, sosial, dakwah, itu nggak mudah di tempat lain. Di Indonesia ini lapang bebas. Ritual, kita punya 800.000 masjid dan musola, terbanyak seluruh dunia. Jadi saya ingin sampaikan bahwa fasilitas berislam kita di Indonesia ini sangat luas, termasuk juga di NTB. Karena itu mari kita jaga dan kita rawat. Dan jangan kita biarkan siapapun ya, untuk merusak wadah kita berislam yang namanya NKRI. Atas nama apapun. Ya, atas nama apapun. Dulu Habib Ali Al-Jufri ya, itu sering sekali menyampaikan kepada kita di Indonesia ini. Beliau ini kan first hand, ya, experience, artinya pengalamannya itu tangan pertama. Dia asli Yaman, tinggal di Timur Tengah, berkeliling di negara-negara Arab semua. Dia udah tahu lah keadaan di Arab kayak apa. Maka dia pesan kepada kita bahwa jangan membiarkan siapapun atas nama agama kemudian merusak kesepakatan yang sudah ada di antara Anda semua. Itu eksplisit beliau sampaikan. Nah, ini menjadi renungan bagi kita dan jadi pedoman. Jadi seluruh gerakan dan ekspresi dari beragama, berislam kita, termasuk berorganisasi kita, harus dia bermuara pada penguatan simpul-simpul kebangsaan kita. Itu implementasi dari hubbul watan minal iman. Nah, terakhir saya ingin sampaikan, saya berharap ya dari Halqah Ramadan dan dari kerja-kerja teman-teman, baik di TGP Institute, di Himmah, ya, dan ada Kopi Revolusi ya. Di semua kegiatan-kegiatan Anda, semua anak-anak muda ya, menjadi tumpuan harapan saya dan kita semua. Saya berharap Anda, teman-teman ini juga punya energi dan keinginan, ya, hasrat yang cukup untuk mencoba mengeksplorasi ya, Islam Sasak. Ya, bagaimana sih, apa sih elemen berislam dalam Sasak? Ya. Elemen Sasak Islam itu yang bisa kita angkat sebagai hazanah kolektif kita, sebagai katakanlah bagian dari tatanan nilai kita, gitu. Bagian dari, paling tidak bagian dari hazanah pengetahuan kita, gitu. Ada enggak sih kalau misalnya kita bicara ya tentang Islam dan Melayu misalnya, itu kan ada persenyawaan yang luar biasa ya. Jadi Islam Melayu itu sudah menjadi satu peradaban. Dia sudah menjadi satu peradaban, sudah menjadi suatu konsep yang utuh gitu, Islam Melayu. Nah, Islam Sasak itu ada nggak? Ya maksudnya bukan orang Sasak yang agamanya Islam ya. Kalau orang Sasak yang agama Islam ya kan banyak. Kita semua nih misalnya kayak orang Sasak. Tapi bukan itu maksudnya. Hazanah berislam ya di tengah kita yang memiliki karakteristik yang mungkin distintif ya, yang beda dibanding dengan yang lain ya, karena ada faktor-faktor misalnya perjumpaan dengan nilai-nilai budaya atau apapun namanya yang bisa kita tawarkan gitu kepada halayak ramai sebagai bagian dari keragaman hazanah berislam di Indonesia. Saya berharap betul bahwa kita ini sebagai daerah 1000 masjid, ya, tuan guru kita banyak, pesantren kita banyak, ya, majelis-majelis ta'lim kita apalagi, ya. Kemudian masyayikh kita juga banyak, baik di Lombok maupun di Sumbawa. Al-Mafurul Maulana Syekh Tuan Guru Umar Kelayu, kemudian Tuan Guru Syekh Zainuddin As-Sumbawi, kemudian Syekh Abdul Ghani Bima, kemudian banyak sekali lah ulama-ulama kita yang luar biasa. Nah, dalam konteks seperti itu masa sih nggak ada satu
satu konsep Islam sasar gitu ya, yang kemudian bisa kita angkat sebagai khazanah, bagian dari khazanah Islam Nusantara. Itu saja mungkin dapat saya sampaikan ya, teman-teman sekalian. Kalau kelamaan nanti jadi kepanjangan nih majelisnya. Walhasil di akhir saya ingin sampaikan semua halaqah dan diskusi-diskusi saya berharap untuk berujung pada tulisan-tulisan dan dokumentasi yang baik. Ya. Karena itulah yang penting, dan kita orang-orang yang percaya bahwa setiap orang dan setiap masa, setiap aktivitas, keilmuan dan pengetahuan itu berkontribusi bagi perkembangan masyarakat kita di masa-masa yang akan datang. Saya berharap diskusi pada malam hari ini dan diskusi-diskusi selanjutnya itu bisa menghasilkan bahan-bahan tertulis yang bisa kita baca, bisa kita perkaya, bisa kita koreksi, dan pada akhirnya kemudian juga bisa memperkaya pengamalan kita ya, sebagai umat Islam yang ada di NTB atau di Indonesia secara keseluruhan. Ini dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua. Dan selamat beraktivitas. Semoga diberkahi oleh Allah, dimudahkan, dan saya support Anda semua dengan kuat ya. Nanti kita bisa punya banyak waktu untuk diskusi insya Allah. Syukron katsiran, terima kasih banyak. Sekaligus saya, ini kan tidak perlu kita diskusi lah ya, karena nanti mungkin ada waktu-waktu yang lain. Jadi sekaligus juga saya pamit ya teman-teman, karena ada yang harus saya tunaikan juga ini. Masih ada satu hal yang harus saya tunaikan. Terima kasih banyak. Saya bicara tadi ya, beberapa item yang mungkin ada yang berjalin berkelindan satu sama lain, mungkin saling memasuki, ya, saling melengkapi, tapi saya berharap benang merahnya itu dapat diambil oleh teman-teman semua. Insyaallah. Terima kasih. Syukron katsiran. Afwan. Dan astaudiukumullah, sukses selalu untuk adik-adik Himmah, TGB Institute, dan Kopi Revolusi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi